Kita dan dunia melihat realitas dengan mata baru. Sophie duduk di taman, memandangi langit yang perlahan berubah warna saat matahari mulai terbenam. Di tangannya ada sebuah amplop baru, berisi surat yang tampak lebih panjang dari biasanya. Dengan rasa penasaran, ia buka dan mulai membaca. Dunia ini bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi juga tentang bagaimana kita melihatnya. Apa yang kamu anggap nyata? Sophie terdiam sejenak. Apa maksudnya? Bukankah dunia ini sudah jelas nyata di depan mata? Tetapi semakin ia berpikir, semakin ia menyadari bahwa mungkin realitas tidak sesederhana yang selama ini ia kira. Realitas, apa yang kita lihat, apa yang kita pahami. Sepanjang sejarah filsafat, banyak pemikir yang mempertanyakan apa itu realitas. Apakah dunia ini benar-benar seperti yang kita lihat, atau hanya ilusi yang dibentuk oleh pikiran kita? Misalnya, Plato percaya bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih nyata, sebuah dunia ide yang sempurna. Sementara itu, Immanuel Kant berpendapat bahwa kita tidak pernah benar-benar mengetahui dunia sebagaimana adanya, melainkan hanya sebagaimana yang bisa kita pahami dengan akal kita. Dengan kata lain, realitas bukan hanya tentang dunia di luar sana, tetapi juga tentang bagaimana kita menafsirkannya. Kita dan dunia, hubungan yang tak terpisahkan. Pernahkah kamu merasa bahwa dua orang bisa melihat hal yang sama, tetapi memahaminya dengan cara yang berbeda? Sophie mengingat suatu hari ketika ia melihat awan berbentuk seperti kuda berlari, sementara temannya melihatnya seperti naga yang sedang terbang. Keduanya melihat hal yang sama, tetapi memaknainya dengan cara berbeda. Hal yang sama juga terjadi dalam cara kita memahami dunia. Setiap orang memiliki kacamata sendiri yang membentuk cara mereka melihat realitas. Kacamata ini bisa berupa pengalaman hidup, budaya, bahasa, atau bahkan kepercayaan yang kita anut. Jean-Paul Sartre, kita membentuk dunia kita sendiri. Seorang filsuf bernama Sartre membawa gagasan yang lebih radikal. Ia percaya bahwa manusia tidak hanya melihat dunia, tetapi juga menciptakan makna untuk dunia itu. Sartre berpendapat bahwa tidak ada makna bawaan dalam dunia ini, kitalah yang memberi makna pada segala sesuatu. Misalnya, jika seseorang merasa hidupnya tidak berarti, itu bukan karena hidup benar-benar tidak berarti, tetapi karena ia belum menciptakan maknanya sendiri. Bagi Sartre, hidup adalah kanvas kosong dan kita adalah pelukisnya. Kita bisa memilih warna dan bentuk apa yang ingin kita ciptakan, karena tidak ada aturan baku tentang bagaimana hidup harus dijalani. Bagaimana kita harus melihat dunia? Setelah membaca surat itu, Sophie merasa pikirannya terbuka. Dunia ini bukan hanya tentang apa yang ada di luar sana, tetapi juga tentang bagaimana kita menafsirkannya. Dunia ini bisa menjadi indah atau menakutkan, bisa penuh dengan makna atau hampa, tergantung bagaimana kita melihatnya. Sophie bertanya-tanya, apakah selama ini ia hanya menerima dunia begitu saja? Ataukah ia pernah benar-benar berusaha memahami dan menciptakan maknanya sendiri? Bagaimana dengan kamu? Bagaimana jika selama ini, dunia tidak hanya tentang apa yang ada di luar, tetapi juga tentang bagaimana kamu memilih untuk memaknainya? Apakah kamu melihat dunia ini sebagai tempat yang penuh kemungkinan, atau hanya sebagai sesuatu yang sudah ditentukan sejak awal? Filsafat mengajarkan kita bahwa realitas tidak pernah sesederhana kelihatannya. Mungkin saatnya kita mulai melihat dunia dengan mata yang baru, dengan kesadaran bahwa kita juga ikut menciptakan makna di dalamnya. Jika kamu merasa terinspirasi oleh cerita ini dan ingin terus mengikuti perjalanan filsafat Sophie, klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Banyak lagi pemikiran mendalam yang menunggu untuk dieksplorasi bersama.